Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Adapun nama anggota kelompok kami ialah yang pertama Firdakis Damayanti, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Winnie Rizky Gustiani, yang keempat Siti Imratus Sada, kelima Ukti Fauzia, dan keenam Setia Rahma Matanari. Nah, pada diskusi kali ini kami ingin menjelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Adapun beberapa rumusan yang telah kami buat itu ingin kami bahas dan pelaksanaannya dilaksanakan di SMAN 12 Pekanbaru. Dosen pengampu kuliah ini ialah Ibu Dr. Anda Betty Holiwarni MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian prinsip efektif. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran itu dapat dicapai atau diimplementasikan. Nah, dalam prinsip ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah efektivitas mengajar guru. Nah, dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yakni mengadakan pelatihan, workshop, ataupun sebagainya. Yang kedua adalah efektivitas belajar siswa. Perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dan sesuai dengan materi yang akan dibawakan nantinya. Oleh karena itu, ada upaya dalam membuat kegiatan itu tercapai dengan membuat kegiatan tidak berlebihan dan mempertimbangkan kualitas ataupun kuantitas. Nah, dalam pengimplementasiannya, pengembangan kurikulum ini juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan oleh semua pihak, terutama efektivitasannya pembelajaran di kelas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip efektif contoh implementasinya dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama itu adalah efektif mengajar guru. Efektif mengajar guru di sini yaitu mencakup sejauh mana jenis-jenis kegiatan belajar mengajar yang direncanakan itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam kelas. Nah, contohnya adalah apabila guru menetapkan dalam satu semester itu harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, namun pada kenyataannya di lapangan, ternyata dalam jangka waktu tersebut, guru itu hanya dapat menyelesaikan 6 program saja. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pembelajaran itu berjalan tidak efektif. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, seorang guru itu dapat menempuh langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanggil setiap murid dengan namanya. Kemudian yang kedua, guru harus selalu bersikap sopan kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa guru itu tidak menunjukkan sikap pilih kasih terhadap murid-murid tertentu. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu merencanakan dengan jelas apa yang seharusnya guru lakukan dalam setiap pembelajaran. Kemudian mengungkapkan kepada siswa-siswa atau murid-murid tentang apa yang guru ingin capai dalam setiap pembelajaran. Dengan cara tertentu melibatkan setiap murid selama pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk saling berbicara atau bertukar pikiran. Dan guru juga harus bersikap konsisten dalam menghadapi setiap murid. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan contoh implementasinya dalam pembelajaran, yaitu untuk segi contoh efektif belajar siswa. Yang pertama, menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan gurunya. Misalnya, apabila ditetapkan dalam satu semester, peserta didik harus mencapai beberapa jumlah tujuan pembelajaran, ternyata di faktor lapangannya hanya sebagian saja yang dapat dicapai peserta didik. Maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran tersebut tidak efektif. Namun, apabila tujuan pembelajaran tersebut tercapai seluruhnya, maka dapat dikatakan proses pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif. Untuk contoh yang kedua, yaitu suasana belajar yang menyenangkan.
Suasana belajar yang menyenangkan membuat pembelajaran akan berjalan efektif apabila suasana pembelajaran tersebut membuat peserta didik lebih rileks, kemudian bebas dari tekanan, aman, menarik, dan membangkitkan minat belajar. Sehingga adanya keterlibatan penuh membuat perhatian peserta didik semakin tercurah dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang menarik misalnya keadaan kelas yang tenang, pengaturan tempat duduk yang leluasa untuk peserta didik bergerak dan bergembira serta berkonsentrasi tinggi. Suasana pembelajaran yang menyenangkan akan menghindarkan pembelajaran yang tidak efektif karena peserta didik tidak tertekan dan tidak merasa terancam serta tidak ada mengalami perasaan menakutkan dan tidak berdaya. Pembelajaran ini tentunya akan jauh dari rasa bosan ataupun yang monoton. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu suasana belajar yang bebas dan terbuka. Ini merupakan kebebasan bagi peserta didik dalam berbicara ataupun berpendapat sesuai dengan tujuan dari proses pembelajaran. Sehingga hal tersebut membuat pembelajaran menjadi efektif karena peserta didik tidak mengalami rasa takut ataupun tertekan dalam berpendapat terhadap penyampaian guru ataupun peserta didik. Contoh yang terakhir yaitu pemilihan media pengajaran atau pembelajaran dan metode yang sesuai. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi yang disajikan dan dituntut mampu menggunakan metode mengajar secara tepat untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang baik. Dengan adanya penggunaan pembelajaran yang baik, ini akan membuat proses pembelajaran berjalan efektif dalam belajar siswa. Demikian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rumusan prinsip efektif terhadap perencanaan kurikulum yang diimplementasikan di sekolah. Prinsip efektif terhadap perencanaan dan pengembangan kurikulum didasarkan atas sejauh mana kurikulum tersebut diimplementasikan di sekolah. Efektivitas dari pelaksanaan kurikulum dapat dilihat dari sisi guru dan sisi siswa, di mana ketika kurikulum yang telah dilaksanakan tidak efektif dari sisi guru, maka pada tahap selanjutnya akan dilaksanakan seminar, workshop, ataupun kegiatan lainnya yang dapat menunjang kemampuan guru. Kemudian ketika kurikulum yang diimplementasikan ternyata memiliki ketidakefektifan di sisi siswa, maka perlu dilakukan adanya pembaruan ataupun penambahan ataupun adaptasi terhadap kurikulum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Karena rumusan prinsip efektif kurikulum di salah satu sekolah, yaitu sekolah kami adalah SMA 12 Pekanbaru, dalam pengembangan kurikulumnya SMA 12 masih menggunakan kurikulum K13. Kemudian dari segi efektivitas dilihatnya yaitu dari segi guru dan dari segi siswa, maka ada rumusan prinsip efektif kurikulum yang diterapkan, yaitu saya akan memaparkan yang pertama, yaitu dari aspek guru dan siswa, pengenalan lingkungan sekolah dengan salah satu materi berupa implementasi kurikulum merdeka. Jadi, karena SMA 12 ini belum menggunakan kurikulum merdeka, maka salah satu prinsip efektivitas kurikulum yang diterapkan adalah dengan adanya workshop atau pelatihan atau untuk sharing informasi implementasi kurikulum merdeka, baik untuk siswa maupun untuk guru. Hal ini dilaksanakan pada bagian masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi, di dalam agenda ini ada beberapa materi yang disampaikan, yaitu implementasi kurikulum merdeka, yang kedua wawasan Wiyata Mandala, yang ketiga adalah minat dan bakat, yang keempat bimbingan konseling, yang kelima tata tertib, dan yang keenam adalah keagamaan. Nah, untuk hal yang berkaitan dengan kurikulum, kami mengambil bagian yang implementasi kurikulum merdeka. Tentunya ini sejalan dengan perkembangan paradigma baru atau perkembangan kurikulum yang akan diterapkan di SMA 12. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah pada aspek siswa, di mana pelaksanaan ujian sekolah dilakukan dengan berbasis online menggunakan media Google Form. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.